Hi, welcome back to my video and myself, Adinda Diana Azhara, mahasiswa kelas 3B Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, sistem P2P lending atau peer-to-peer lending di Indonesia yang bernama Investri. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Investri. Mungkin bagi teman-teman masih ada yang baru dengar eh, itu tuh apa sih, kayak masa investri itu apa gitu kan. Nah, jadi sekarang kita akan bahas terlebih dahulu apa itu investri. Jadi investri merupakan platform pinjaman peer-to-peer yang beroperasi di Indonesia. P2P lending, nah apa sih P2P lending itu? Nah, P2P lending ini merupakan suatu bentuk pinjaman atau pembiayaan yang memungkinkan individu atau bisnis meminjamkan uang kepada peminjam lain atau menerima dana dari investor lain melalui platform online. Investri menyediakan layanan yang menghubungkan peminjam yang membutuhkan pinjaman dengan investor yang meminjamkan uangnya. Jadi istilahnya tuh Investri ini kayak pinjaman online gitu, platform pinjaman online kayak gitu. Nah, eh, S- nanti lebih lanjut saya akan menjelaskan apa saja layanan yang terdapat di Investri. Oke, untuk itu saya akan mau share screen terlebih dahulu. Oke, tunggu ya. Nah, oke, di sini saya sudah membuka websitenya si Investri. Nah, di sini bisa dibuka ya, investri.id. Nah, di sini tenang aja, si Investri ini udah di eh, awasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Jadi di sini ada beberapa layanan nih. Pertama ada marketplace, pendanaan, pinjaman, informasi, dan tentang kami. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di marketplace-nya. Sebentar. Nah, menjadi lender di Investri. Nah, lender itu apa sih? Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu lender. Jadi, lender di Investri itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang atau organisasi yang memberikan pinjaman kepada peminjam melalui platform Investri. Jadi, lender ini dapat berupa perorangan, bisnis, atau lembaga keuangan. Layanan keuangan Investri menawarkan kesempatan kepada investor untuk mendiversi, min, mendir, eh, sorry, mendiversifikasi investasinya dan mendukung pertumbuhan bisnis atau kebutuhan peminjam. Pada saat yang sama, peminjam dapat mengakses sumber daya keuangan yang sulit diperoleh oleh eh, dari lembaga keuangan tradisional seperti itu. Nah, gimana sih cara memberikan pendanaan di Investri? Caranya gampang, kita tinggal telusuri marketplace, terus eh kita lihat nih di sini banyak banget kan informasi yang tertera di marketplace nih, ada pendanaan, ada imbal hasil produknya, retail retail buying, buyer financing, invoice financing, pre invoice financing. Nah, itu kita tinggal pilih tuh mana yang mau kita danain. Kita kasih pinjaman tuh, jumlah peminjamnya, ada pinjamannya ada berapa dikasih tahu. Terus metode pengembaliannya juga gimana bakal dikasih tahu. Dan ini juga harus hati-hati ya guys ya. Kita harus benar tahu dulu gitu, beneran ini, hati-hati beneran bakal dikembaliin enggak, atau iya atau tidak gitu. Nah, danai tawaran pinjaman, misalkan danai ya. Nah, danai terus kita tinggal tentukan jumlah pendanaan dan danai tawaran pinjaman yang dipilih. Misalkan berapa nih? Cuma 10.000.
Sini, misalkan ya ini. Terus udah deh, tinggal terima pengembalian pinjaman. Kayak gitu, kita tinggal udah ini tinggal hitung. Nah, nanti proyeksi imbal hasil pendanaannya 10.200 perak. Kita cuma untung 200 perak doang. Oke, kayak gitu. Nah, produk produk pendanaan di investor itu apa aja sih? Mungkin buat teman-teman yang kepo, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada pendanaan pinjaman, ada SBN Retail, dan Reksadana Furlander. Sini tadi pendanaan pinjaman yang tadi udah ditunjukin nih. Tuh kita mau ngasih ke berapa buat yang tadi ya. Tingkat risiko di investornya juga bisa dilihat di sini ada grade-nya. Saat rendah, terus rendah, terus tinggi, ya kan? Nah, di sini juga berbagai jenis tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini juga ada alur pemberian dana. Nah, ini syarat menjadi lender di investasi ini minimal berusia 17 tahun dan memiliki KTP, NPWP, dan rekening bank. Seperti itu. Terus untuk pinjaman, ini juga ada ya. Di sini ada eh, next kita ke pinjaman. Nah, pinjaman atau borrower di investasi merupakan pihak yang mengajukan pinjaman dana dari lender di platform investasi. Jadi si peminjam ini atau kita bisa biasa nyebutnya itu di investasi itu borrower ya. Borrower, nah kalau pendanaan tadi itu lender. Jadi si peminjam ini, si borrower ini meminta atau mengajukan pinjaman dana ke lender di platform investasi. Nah, borrower ini dapat berupa perorangan atau badan usaha yang membutuhkan pendanaan untuk berbagai keperluan seperti modal kerja, ekspansi usaha, atau kebutuhan konsumtif kayak gitu. Nah, kita lihat ke bawah, kita scroll ke bawah. Nih, alur mengajukan pinjaman. Yang pertama, ajukan pinjaman dulu sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Nanti akan dianalisis terlebih dahulu dan akan disetujui oleh si tim investornya. Jadi nggak langsung di ACC gitu. Nanti melakukan screening terlebih dahulu oleh tim si investornya. Jadi nanti tim investor akan mengecek terlebih dahulu apakah bisnis yang diajukan ini tuh cocok atau enggak gitu. Maksudnya untuk cocok untuk didanai atau enggak gitu. Nah, terus nanti pinjaman terdanai. Jika disetujui, pinjaman akan ditawarkan di marketplace untuk kemudian dipilih dan didanai oleh lender. Nanti kayak tadi tuh kita milih-milih eh, mana nih produk yang mau kita danai kayak gitu. Terus tinggal setelah itu bayar pinjaman tepat waktu. Nanti kita udah ada waktu yang ditentukan di awal, jadi kita selaku borrower itu harus mengembalikan dana sesuai jadwal yang ditentukan. Oke. Terus di sini juga, nih di sini ada beberapa jenis pilihan pinjaman yang dapat diajukan oleh peminjam di investasi. Nah, di sini ada buyer financing. Nah, apa itu buyer financing? Jadi, financing merupakan pinjaman modal kerja yang ditujukan kepada para perusahaan UKM atau usaha kecil dan menengah yang melakukan pembelian dalam jumlah besar untuk usaha retail besar. Kayak gitu. Nah, dana dari para lender di investasi akan langsung disalurkan pada korporat retail terafiliasi untuk membayarkan pesanan stok barang. Nah, manfaatkan pinjaman ini untuk mengurus arus kas perusahaan saat dihadapkan dengan biaya yang sangat besar setiap bulannya. Ini juga ada kalkulator simulasi pinjaman.
Kita bisa pilih tingkat resikonya mau berapa persen, terus kita pilih jangka waktunya mau berapa hari. Jadi harus berapa yang dikembalikan. Misalkan kita mau nilai pinjaman yang diajukan ya, kita butuh 100 juta. Nah, berarti tingkat risikonya ini kita pilih paling rendah 12%. Dan jangka waktunya ini 180 hari maksimal ya. Jadi coba kita hitung. Nah, pinjaman yang harus kita kembalikan sebesar 100 juta 106 106 juta. Kayak gitu. Nanti tinggal ajukan pinjaman. Jadi kita sebelum mengajukan pinjaman tuh kita udah tahu berapa sih pinjaman yang harus kita kembalikan kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat juga nih untuk tingkat risikonya di sini bisa dibaca-baca dan alur peminjamannya juga lengkap banget di sini. Nah, syarat-syarat ketentuannya juga bisa dibaca. Yang pertama, ini merupakan pembeli grosir di korporat retail besar dengan rekam jejak pembayaran yang baik, minimal selama 1 tahun. Nah, terus merupakan perseroan terbatas PT atau perseroan komanditer. Terus berdomisili di wilayah Jabodetabek, Bandung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nilai pinjaman itu dari 50 juta sampai 2 miliar. Terus tenor fasilitas atau pinjaman maksimum 6 bulan. Nah, terus setelah beroperasi minimal 1 tahun. Berarti ini kayak buat untuk usaha gitu ya perusahaan. Terus pengembalian pinjaman penuh pokok dan bunga di akhir periode peminjaman. Terus memiliki omset per tahun atau total aset minimal 2,5 miliar. Menyertakan purchase order atau surat pemesanan barang kepada korporasi terafiliasi sebagai dokumen pengajuan dan skema pinjaman atau pinjaman modal kerja. Nah, itu untuk buyer financing. Kita next ke working capital term loan. Nah, apa sih dia ini? Jadi, eh, WCTL ini merupakan produk pinjaman modal kerja untuk UKM dengan model bisnis yang unik, seperti menerima pembayaran melalui transfer bank atau pembayaran secara digital, bekerja sama dengan penyedia jasa logistik menggunakan aplikasi sistem kasir atau point of revenue, dan memiliki kontrak atau SPK yang masih berlaku, kayak gitu. Dengan skema pembayaran cicilan, UMKM dapat memanfaatkan pinjaman ini untuk meringankan pengeluaran atas biaya operasional dan penyediaan stok barang. Nah, di sini juga kita masih bisa nih ada kalkulatornya. Kita tinggal pilih tingkatnya, tingkat resikonya ini sama ya seperti tadi. Mungkin dengan persyaratan tambahan nih dokumen pengajuan, ada data online payment gateway, kontrak yang sedang berjalan atau laporan penjualan yang tercatat kayak gitu. Jadi cukup ketat ya, nggak bisa main-main sini. Oke, next kita ke invoice financing. Nah, apa itu invoice financing? Jadi, invoice financing ini merupakan pinjaman modal kerja yang ditujukan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah yang mempunyai hubungan usaha dengan perusahaan besar seperti badan usaha milik negara atau BUMN, perusahaan publik, perusahaan multinasional, dan organisasi pemerintah lainnya. Seperti itu. Tagihan atau invoice tersebut kemudian akan menjadi dasar peminjaman dan dibayarkan oleh klien peminjam yang disebut dengan payor. Nah, dengan memanfaatkan pinjaman ini, cash flow perusahaan dapat menjadi lebih sehat. Kita pun bisa memaksimalkan aset moneter yang kita miliki. Kayak gitu. Kita lihat syarat ketentuannya. Oh, syarat ketentuannya cuma ini aja sih. Ini memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan terkemuka, terus memiliki kelengkapan dokumen seperti NPWP, pendirian perusahaan, laporan keuangan, rekening koran, profil perusahaan, dan lain-lain terkait tagih. Oke,
Terus kita ke informasi. Nah, di sini informasi banyak banget ya. Ada cara kerja juga. Gimana nih cara kerjanya si investri, investasi baik yang tanya. Nah, di sini juga dikasih tahu cara kerja peer-to-peer lending itu seperti apa. Nah, jadi di sini kita kasih tahu, dijelasin peer-to-peer marketplace itu seperti apa dengan yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Bagaimana cara bekerjanya? Yang pertama, secara singkatnya saya jelasin ya. Di sini pengaju pinjaman itu mengajukan pinjaman, terus dianalisis dulu oleh tim investri hasil pengajuannya, lalu membayar pinjaman. Nah, si pendanaannya ini, si yang ngasih dana, ini tuh menelusuri marketplace. Jadi kita tadi seperti tadi tuh kita lihat-lihat dulu gimana yang bakal mau kita danai itu apa gitu kan. Terus mendanai tawaran pinjaman dan menerima pengembalian pendanaan atau pinjaman. Kayak gitu. Terus kita lihat juga risikonya. Nah, kita bisa baca di sini definisi risiko pendanaan. Kemungkinan terjadi kerugian terhadap pendanaan yang dilakukan oleh lender. Jadi untuk itu, lender dianjurkan untuk mempertimbangkan berbagai macam risiko yang diprediksi bisa terjadi sebelum memberikan pinjaman melalui platform Investri. Meskipun Investri memiliki sistem kredit scoring yang akurat, tim penilai kredit yang kompeten, dan hanya akan memberikan pinjaman kepada badan atau perorangan yang memiliki tingkat kelayakan kredit yang baik, namun resiko yang melekat pada pendanaan itu tidak dapat sepenuhnya dihindarkan. Jadi dalam setiap kegiatan pendanaan, lender selalu memiliki potensi kehilangan seluruh pendanaannya atau mendapati pembayaran pokok dan bunga yang akan diterima terpengaruh oleh beberapa hal. Jadi untuk menghindarinya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu resiko-resiko berikut untuk kemudian kita menentukan langkah yang tepat untuk melakukan pendanaan. Yang pertama, ada gagal bayar. Nah, jadi tuh kemungkinan terjadinya gagal bayar oleh borrower ini akan tetap ada di platform Investri ini. Jadi, eh, selain itu, borrower juga bisa mengalami gagal bayar karena kondisi di luar dugaan, seperti misalkan sakit keras atau meninggal dunia. Jadi, oleh karena itu, apabila borrower mengalami prestasi atau gagal bayar atas pinjamannya, investor akan segera menginformasikan kepada lender dan melakukan usaha-usaha penagihan kepada borrower sebagai komitmen kami untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak. Terus kedua yaitu kerugiannya adalah fraud. Nah, jadi fraud ini merupakan kondisi di mana borrower bukanlah pemilik identitas benar ya, sehingga terdapat kemungkinan tidak dilakukan pembayaran sama sekali. Nah, borrower bisa jadi merupakan korban pencurian identitas atau oknum yang melakukan pemalsuan informasi gaji dan kewajiban utang yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar mereka. Untuk menghindarinya, investor akan memproteksi lender dengan sistem pengamanan dan manajemen risiko yang mutakhir. Selanjutnya ada krisis ekonomi dan investri pilot. Nah, jadi kalau risiko pilot ini diakibatkan oleh kondisi-kondisi luar dugaan, di luar dugaan ya. Jadi memang tidak dapat dihindarkan oleh perusahaan manapun. Jadi, tapi sebisa mungkin investor ini akan menjaga perusahaannya dengan mengandalkan reputasi dan portofolio pendanaan yang berintegritas, didukung dengan manajemen dan tim operasional yang solid dan berpengalaman. Kayak gitu. Oke, next. Terus di sini promosinya apa sih? Kita lihat promosi. Promosi ini kita biar ngajak teman-teman gitu loh. Oh, terus bukan ngajak teman sih ini berarti dapatkan voucher emas. Hmm,
Jadi kita kalau mulai pendanaan di Investri kita dapat voucher emas digital Indogold sebesar 25.000. Nih produk promonya sampai tanggal 13 Desember. Oke. Hmm, nah, di sini juga ada profil perusahaannya nih. Profilnya si Investri. Tadi udah saya jelaskan. Nah, mungkin ada yang penasaran kenapa, di mana, dari mana investor itu memperoleh keuntungan gitu. Karena kan secara istilah dia cuma kayak perantara ya. Tapi dari mana dia dapat keuntungan? Nah, sejalan dengan misi investor yang terbuka, aman, dan mudah, kami tidak ada yang perlu disembunyikan termasuk tentang keuangan perusahaan. Dalam prosesnya, kami membebankan borrower dengan biaya pinjaman yang rendah dan transparan sehingga dapat diperoleh bunga yang kompetitif. Selain itu, kami juga tidak membebankan biaya apapun kepada lender meminjam dananya. Biaya untuk borrower berasal dari tingkat perbedaan yang rendah antara jumlah yang dibayarkan oleh borrower dan jumlah keuntungan lender, disebut dengan origination fee. Biaya tersebut sudah termasuk dalam tingkat bunga yang didapat oleh borrower sehingga bebas pemungutan tersembunyi. Teman-teman. Terus di sini juga kita bisa lihat nih laporan posisi keuangannya tuh. Mulai dari asetnya, pendapatannya, terus liabilitas, ekuitas. Ini dia juga investor juga udah berpartner dengan banyak mitra ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait eh, platform peer-to-peer lending yaitu Investri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.